Doa dimulai. Selesai. Untuk capaian pembelajaran yang akan kalian capai hari ini, yang pertama adalah setelah mempelajari topik yang ketiga ini, yaitu tentang damai mulai dari diri, peserta didik nanti diharapkan satu, yaitu memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua, yaitu nanti kalian diharapkan mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Nah, coba saya ingin tahu, mulai dari diri. Yang pertama, pernahkah Anda merasa malu atau tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda? Sehingga Anda merasa perlu untuk menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Pernah enggak? Pernah. Coba, tentang apa itu? Boleh saya tahu? Mungkin gini? Apa sih? Yang pernah enggak kamu sembunyikan? Pernah. Tentang apa? Boleh tahu enggak? Identitas. Iya, identitasnya apa? Teman. Oke. Ada identitas yang disembunyikan oleh Juni, yaitu temannya. Oke, sekarang yang kedua, coba. Yang lainnya perhatikan, yang mungkin pernah merasakan juga. Mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Mengapa? Nah, kemudian, apakah Anda merasa percaya diri, menampilkan diri Anda yang utuh, tanpa ada perasaan malu sedikit pun, atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Pernah enggak? Dari ketiga pertanyaan itu, coba direnungkan, dijawab dalam hati, ya. Ikuti panduan dari saya. Silahkan semuanya berdiri. Berdiri. Oke, siap-siap. Ikuti yang saya tampilkan di sini. Coba. Nah, pilih kopi atau susu? Susu. Kalian ikuti gambarnya. Kalau yang kopi di sana, yang susu di sini. Ayo, gerak mana? Oke, ada kubu kopi, ada kubu susu. Gak merapat ya. Selanjutnya, pilih mie ayam atau pilih bakso? Oke. Udah. Selanjutnya, rambut lurus atau rambut ikal? Oke. Udah ya. Selanjutnya, kulit putih atau kulit sawo matang? Mana identitas kalian? Kulit putih atau kulit sawo matang? Oke, sudah. Selanjutnya, suka berlari atau berenang? Oke, udah ya. Lanjut. Berhijab atau tidak berhijab? Oke. Selanjutnya, laki-laki atau perempuan? Terima kasih, tepuk tangan. Kita refleksikan dari permainan tadi. Ada yang kubu sini, ada yang kubu sini. Coba, yang pertama, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Oke. Kemudian yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang
yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi pada identitas yang lainnya berbeda. Ya enggak? Ya. Kemudian dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan dari 1 sampai 5. Yang paling penting identitas tadi. Siapa? Coba Aini. Hijab, wanita, berlari, bakso, susu. Oke, beri tepuk tangan. Ada yang mau tanya? Ini kok bukan dia, kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Karena kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng-geng yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita agung adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron,
beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang, yang dianggap cantik itu yang giginya gingsel. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisi waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalau mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Konsep yang ketiga yaitu polas asih pada diri sendiri. Latihan mencintai diri sendiri. Sudahkah? Belum. Kebaikan diri, kesadaran penuh, dan keterhubungan. Jadi kita itu tidak boleh terlalu minder dan juga tidak boleh terlalu narsis. Ayo, sekarang kita aplikasikan. Ayo buat tindakan konkret. Coba begini. Ini semua. Ucapkan terima kasih pada diri sendiri. Ikuti saya ya. Terima kasih wahai diri. Terima kasih wahai diri. Sudah berusaha menjadi diri sendiri. Sudah berusaha menjadi diri sendiri. Dan berusaha lebih baik setiap waktu. Dan berusaha lebih baik setiap waktu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Kemudian nanti silakan peluk teman di sebelahnya.